Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Nabi Muhammad SAW adalah milik umat muslim. Jadi tidak bisa seumpama Nabi Muhammad SAW itu milik golongan Habib umpamanya, ini tidak bisa. Terus dimonopoli oleh mereka sendiri, mboten saged. Bahwa kewajiban kita semua pada saat ada seseorang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, tetapi dalam segi akhlak, dalam segi apapun ini kok tidak klop dengan keterangan bahwa akhlaknya apa yang didawuhkan oleh baginda Rasulullah SAW itu begini. Nah ini kok begini. Nah ini kan tugas kita bersama, menelusuri bersama. Nah, Gus Abdur Razak berikut ini akan menyampaikan bahwa perbedaan itu sesuatu yang wajar. Tetapi bagaimana kita menyikapi perbedaan? Nah, Gus Abdur Razak ditanya, ini gimana toh para pejuang nasab ini kok saling berkelahi sendiri-sendiri? Dan memang faktanya seperti itu. Dikatakan baik-baik saja, ternyata tidak baik-baik saja. Kan gitu toh. Ya memang seperti itu dan ini fakta. Tetapi ini sebenarnya bukan berkelahi kalau menurut pandang Gus Abdur Razak. Ini cuma mengingatkan saja. Ya buktinya antara si A dengan si B itu ya hari ini ya biasa saja. Tidak ada masalah kan begitu toh. Memang seperti itu. Dari segi sudut pandang itu bagaimana sikap kita kan itu loh. Kalau kita menyikapi sesuatu dari sudut pandang pintu ini, ya kita kaku. Kalau kita menyikapi sudut pandang dari sudut pandang itu juga kita akan menjadi kaku. Makanya kita harus menimba sesuatu, melihat sesuatu dari beberapa sudut biar ada referensi, biar ada tolak ukur kita. Nah, kita dengarkan bagaimana Gus Abdur Razak menjelaskan itu semua kepada kita semua. Coba jenengan jelaskan saling menyalahkannya di mana. Kalau menurut kami saling mengoreksi ya. Mengoreksi dengan menyalahkan tidak sama. Biasanya kalau menyalahkan tuh ada a priori lah. Ada rasa suka atau tidak suka. Ada dzan yang negatif. Tapi kalau koreksi itu justru dilakukan karena memberikan perhatian. Oke ya. Kita mengoreksi istri kita ya karena itu bagian daripada kehidupan kita. Kita koreksi yang salah. Nasihatlah lamun cek bahasa ya. Kan kita mesti diperintahkan oleh Allah agar saling nasihat menasihati. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Tentunya dengan cara yang indah ya, dengan penuh kesabaran, tidak emosional, tidak menghujat, tidak saling mencaci maki. Mengoreksi yang salah. Itu sebuah keniscayaan, menasihati yang lupa, yang khilaf, yang tidak tahu kita kasih tahu, yang lalai kita ingatkan, yang salah kita koreksi. Ini bagus. Bulan Ramadan ini bisa menjadi amal yang berlipat itu. Ya tadi itu ya kesalahan-kesalahan yang kita anggap salah tadi. Memasukkan makam. Bahkan sebagian orang sudah mengatakan pencakokan nasabnya Ba'alwi sampai ke Rasulullah ini
menurut mereka terbukti dari kitab-kitab nasab yang tidak tervalidasi, yang tidak terkonfirmasi. Bahkan sebagian mengatakan tes DNA pun menunjukkan bahwa mereka bukan dzurriyyah Nabi. Nah, ini kan dianggap sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun di dalam organisasi kami masih mengatakan mukhtalafun fih, sampai nanti kalem saja, sabar nggih, kan harus dengan sabar. Kita benar-benar mentok pada bukti-bukti berikutnya. Kita masih dalamin, termasuk hasil dari tes DNA. Nggih, jadi sabar mawon nggih. Menurut kami sih tidak saling menyalahkan nggih, saling mengoreksi iya. Terus yang kedua, bisa makan dengan politik. Mungkin begini ya, kalau menurut saya ini memang ada persamaannya dengan politik. Begini ya, seluruh permasalahan ini seolah-olah di dalam negeri ini kan seolah-olah Pak Jokowi dianggap salah. Demo di mana-mana ditujukannya untuk Pak Jokowi. Dari mulai IKN ya, sampai pemilu dan lain sebagainya. Padahal menurut kami, apa iya Pak Jokowi ini orang yang super power? Enggak lah. Sebab apa? Sebagai seorang presiden itu ada di bawah kontrolnya DPR RI. Kan begitu ya? Dan sudah dipersiapkan perangkat yang membantu kinerja mereka. Itu pun yang menyetujui adalah DPR RI. IKN. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk Pak Jokowi membangun demikian dahsyat di IKN kalau memang tidak ada persetujuan awal dari DPR RI. Oke, betul apa tidak? Apa iya pemilu sedemikian dahsyat yang melibatkan banyak orang, semuanya bisa dikontrol oleh satu orang yang namanya Pak Presiden? Padahal ada pangwaskat, ada pengawasan melekat ketika pemilihan umum itu. Termasuk di dalamnya adalah DPR. Setiap undang-undang yang ada ini adalah hasil daripada keputusan DPR RI. Bahkan peraturan pemerintah pun salah satunya kan berdasarkan persetujuan, sepengetahuan DPR RI. Maka salah orang kalau kita ini semua menyalahkan kepada beliau. DPR-nya kenapa nggak kita protes? Kinerjanya dong kita protes, partai politiknya dong diperbaiki. Begitu harusnya. Nah, seperti kasus ini, kenapa mesti kita cemooh habaibnya? Kenapa mesti kita protes habaibnya? Bahkan sebagian orang sudah ada yang mengatakan kata-kata yang negatif kepada habaibnya. Mestinya kita tujukan kepada RA. Sudah begitu. Karena tidak mungkin habaib ini melakukan sesuatu di luar sepengetahuan Rabithah Alawiyah. Kan tadi kami sampaikan, dalam RA-nya ngomong ngidul, mangidul, ngaler-ngaler begitu dah. Kaharep-kaharep, katukang-katukang begitu. Maka mestinya protes-protes yang kita tujukan atas kevalitannya nasab Pak Alawi sampai atau tidaknya kepada Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW ini ditujukannya kepada RA. Nah, benar kalau ini sependapat, hampir sama dengan politik. Kesalahan ditujukan kepada personal, padahal kita adalah institusi. Negara ini bukan milik presiden semata-mata, tapi di bawah kendali rakyat yang dalam hal ini diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah, persis dengan para habaib. Ada organisasi yang menaungi mereka kok. Kita berikan masukan kepada RA-nya, organisasinya. Sudah beres itu. Oke? Nah, itu barangkali persamaannya. Maaf ya, ini mah menurut persepsi saya aja. Kurang lebihnya saya minta maaf. Pertanyaan lagi yang masuk. Ini baru kemarin nih ya. Pertanyaannya ya. Melihat hasil perbincangan hangat antara Kiai Imad dengan Kiai Surmail Abbas kemarin Kiai di Pada Suka TV, bagaimana pendapat panjenengan? Tadi sudah kami sampaikan dalam mukaddimah.